Shalom, salam damai sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kekuatan Gereja. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Ada satu peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang berlaku untuk berbagai suasana. Apakah untuk rumah tangga kita masing-masing, maupun suatu gereja atau bangsa atau perusahaan sekalipun. Kita mengetahui bahwa kesatuan memberikan kekuatan, sementara perpecahan memberikan kelemahan. Sebuah gereja benar-benar makmur dan kuat ketika para anggotanya dipersatukan dengan Kristus dan sesama anggota yang bekerja dengan harmonis untuk keselamatan dunia. Demikianlah hanya oleh itu mereka dalam arti sebenarnya adalah sebagai kawan sekerja Allah, 1 Korintus 3 ayat 9. Dan bangunan yang kita bangun akan tahan uji, 1 Korintus 3 ayat 14. Kesatuan Kristen menantang dunia kita yang semakin terpecah, tercabik-cabik oleh kebencian dan keegoisan. Gereja yang bersatu adalah jawaban bagi masyarakat yang tercabik-cabik oleh budaya, perasaan, kasta, jenis kelamin, dan kebangsaan. Gereja yang bersatu akan melawan serangan iblis. Demikianlah kuasa kegelapan tidak berdaya melawan gereja yang anggotanya saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi mereka. Dampak positif dan indah dari gereja yang bersatu dapat dibandingkan dengan kinerja orkestra. Pada saat-saat sebelum konduktor muncul, ketika para musisi menyetel instrumen mereka dan melakukan pemanasan, maka akan menghasilkan suatu suasana yang hiruk-pikuk. Namun ketika konduktor muncul, maka suara yang kacau balau itu akan berhenti dan semua mata akan fokus kepadanya. Semua anggota orkestra duduk dengan rapi, menunggu konduktor memimpin musik itu. Semua pemain musik mengikuti arahan konduktor yang memimpin orkestra sehingga menghasilkan musik yang indah dan harmonis. Dalam hal ini Benjamin F. Reeves dalam artikelnya yang berjudul "Apakah Arti Kesatuan Bagiku" yang ditulis dalam majalah Adventist Review pada tanggal 4 Desember 1986 menyatakan, kesatuan dalam tubuh Kristus berarti memadukan instrumen kehidupan saya dalam orkestra besar yang dipanggil untuk tampil di bawah tongkat konduktor ilahi. Dengan mengikuti gerak turun dan naik konduktor ilahi, mengikuti irama aslinya, maka kita dapat menyajikan simfoni kasih Allah untuk umat manusia. Betapa indah kalau kita semua dapat menyajikan irama kasih kepada dunia. Kita semua akan dikenal oleh dunia sebagai murid Kristus sebab kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Yohanes 13 ayat 35. Tidak heran Ellen G. White dalam Christ Object Lesson halaman 415 menyebutkan bahwa pekabaran terakhir dari kasih karunia-Nya adalah penyataan tabiatnya yang penuh kasih. Kiranya kita akan terus menumbuhkan kasih oleh kuasanya sehingga gereja kita akan kokoh menghadapi dunia oleh sebab kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.